kasih pemirsa masih tetap bersama kita dalam acara Cermin yang kali ini membahas benarkah 2012 akan terjadi kiamat. Tetapi sebelumnya saya akan membaca dahulu SMS yang sudah masuk. Ini dari Pak Adi di Malang. Selamat petang Bante, bagaimana cara bersikap untuk menghadapi kiamat secara pribadi dan kolektif? Terima kasih. Silahkan Bante. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi nanti akan kita bahas dulu untuk yang masalah kiamat dalam segi pandang yang lebih luas, yaitu dari dunia yang seperti tadi kita katakan bahwa dunia ini kan terbentuk dari 4 unsur. Ada unsur padat, ada unsur cair, ada unsur panas dan unsur dingin atau udara ya. Ada 4 unsur. Ini saling menopang. Dan apabila 4 unsur ini tidak sinkron lagi, tidak seimbang lagi, maka di situ akan terjadi goncangan-goncangan seperti itu. Memang dunia kita ini bukan terbentuk dari hanya unsur padat aja, unsur tanah aja, tapi di situ juga ada unsur yang lainnya, ada unsur cairnya, air begitu kan, unsur cair, kemudian ada unsur panas dan unsur dinginnya. Sehingga apabila 4 unsur ini terbentuk menjadi satu seperti hanya bumi yang kita tempati ini, apabila mengalami perubahan dan bahkan mengalami kehancuran, itu sesungguhnya hal yang wajar yang terjadi. Seperti hanya juga kita lebih mengatakan mungkin dalam tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani ini juga terbentuk juga dari 4 unsur. Ada unsur panas, unsur dingin, ya, ada unsur cair dan unsur padat seperti itu. Jadi wajar apabila jasmani ini akan mengalami perubahan dan bahkan mengalami kehancuran. Ya, maksudnya kehancuran itu nanti pada waktu kita sudah meninggal dunia, itu unsur-unsur itu akan kembali kepada unsurnya masing-masing begitu. Jadi di dalam jasmani kita begitu nanti tercerai-berai, unsur kembali kepada unsurnya masing-masing, ya yang tinggal mungkin tulang-tulang aja, tapi tulang-tulang ini pun juga nanti juga akan mengalami kehancuran juga seperti itu. Jadi kalau kita katakan dunia ini apabila mengalami perubahan, kerusakan atau bahkan kehancuran, itu hal yang wajar yang terjadi, karena itu memang adalah kumpulan gabungan dari berbagai macam unsur tadi. Tapi bisa juga mengalami kerusakan karena dirusak oleh makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya, atau memang terjadi karena alam. Itu kalau memang yang terjadi karena alam itu sih maksudnya mungkin terjadinya bisa pelan-pelan gitu, prosesnya itu pelan, apalagi kalau ada upaya-upaya dari makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya untuk merawatnya, itu mungkin prosesnya akan menjadi semakin pelan. Tapi yang terjadi di dalam dunia kita sekarang ini, manusia-manusia ini sudah tidak lagi peduli dengan dunia yang ditempatinya, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan yang akan membuat dunia yang kita tempati ini akan sering terjadi kerusakan-kerusakan, bahkan akan sangat menuju kepada proses kehancuran itu sendiri. Nah, yang harus kita lakukan berkenaan dengan pertanyaan dari Pak Adi, yang harus kita lakukan secara pribadi, ya kita tinggal di dunia yang sama, di negara mungkin meskipun berbeda dengan orang lain, kita sama-sama menjadi satu adalah tinggal di dunia yang sama. Karena kita tinggal di dunia yang sama, mari kita memulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk dunia kita. Bukan menghancurkan, bukan kita berpikir apa yang bisa saya makan, apa yang saya bisa peroleh dari dunia yang kita tempati untuk memperkaya, untuk mengumpulkan materi, dengan kita tidak pernah berpikir dampak akibatnya. Tidak demikian, tapi kita berpikir bagaimana di dalam kehidupan ini kita supaya bisa memberikan manfaat bagi keluarga kita, bagi lingkungan masyarakat sekeliling kita, bagi bangsa kita, bagi dunia kita. Itu harus kita pikirkan bersama-sama, dimulai dari diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Ya, ini juga ada ini dari 9050 sekian. Selamat malam. Kami sekeluarga lagi nonton Cermin, terima kasih. Salam untuk Bante Teja, Ardi Yoga Kahana, dan Toko Wiraboga Borobudur Malang. Dari
Oh, sayang tidak ada dari 9050 sekian sekian sekian. Mungkin ada pertanyaan yang lain mungkin dari 9050 sekian sekian. Jadi ini tadi, oke Bante, silakan dilanjutkan sedikit. Kelihatannya ini kalau orang Jawa bilang itu memayu hayuning bawono ya. Jadi bersama-sama menjaga perdamaian dunia, saling dayan dinayan, surup sinurupan, samat sinamatan, saling bersinergi antar makhluk untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Coba Bante monggo silahkan dilanjutkan. Ya, baik. Jadi seperti halnya kadang-kadang kita juga sebagai warga dunia, di situ kan sesungguhnya kalau kita saya sendiri pernah membaca itu di dalam dunia ini dari negara-negara yang ada di dunia, itu mereka memiliki keyakinan yang berbeda-beda sekali. Dan bahkan bisa dikatakan ribuan keyakinan yang ada di dalam dunia itu yang dipeluk oleh masyarakat dunia itu gitu. Tapi kita di sini tidak mencari perbedaannya dari segi agamanya apa-apa gitu. Karena kita meyakini bahwa ajaran agama itu pasti mengajarkan sesuatu kebenaran di dalam kebenarannya sendiri itu tadi. Yang kita harapkan bahwa kebenaran itu nantinya bisa benar-benar dipraktekkan, dilaksanakan sehingga kita semuanya bisa merasakan dampak akibat dari praktek yang dilakukan itu, praktek-praktek kebajikan itu. Jadi seperti halnya bisa dikatakan kebenaran itu sebenarnya tidak perlu untuk dibela mati-matian atau bahkan sampai perang-perangan, tidak perlu. Kenapa? Kebenaran itu ya seperti itulah adanya. Kalau kita semakin bela, bahkan kita malah perang-perangan dan lain sebagainya, malah kita yang tidak benar gitu. Kita menjadi salah satu penghancur dari dunia itu, menjadi penghancur dari peradaban yang ada, menjadi penghancur dari kedamaian yang selama ini sudah kita rasakan. Karena kita hanya mau membela kebenaran, padahal kebenaran tidak perlu untuk dibela. Sudah kita jelaskan di dalam hukum sebab dan akibat, bahwa kebaikan yang dilakukan dengan baik, dengan benar di dalam kehidupan kita akan memberikan manfaat bagi pelakunya dan juga akan memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakat dan dunia yang kita tempati bersama. Seperti itu, kita akan berbahagia karena praktek kebaikan yang kita lakukan baik dalam kehidupan sekarang dan juga akan kita rasakan dalam kehidupan yang akan datang. Kalau kita berbuat yang sebaliknya, dalam kehidupan sehari-hari kita berbuat buruk, berbuat jahat, maka kita sendiri juga akan mengalami penderitaan, lingkungan masyarakat juga akan mengalami penderitaan, dunia yang kita tempati juga akan menerima dampak akibat dari perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan buruk yang kita lakukan. Maka dari itu harapan kita dengan kita menganut ajaran-ajaran agama itu, mari kita laksanakan, mari kita praktekkan sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan kemampuan kita dalam melaksanakannya. Tidak perlu memaksakan kepada orang lain harus sesuai dengan saya baru benar, tidak. Semua orang itu mempunyai pola pandang kehidupan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu menyamakan begitu. Seperti halnya yang ada di sini, baik kru, ibu, Bante dan semuanya yang ada di sini itu semuanya berbeda. Jadi tidak harus selalu disamakan. Kalau misalnya harus disamakan, ibu harus gundulan loh, mau enggak? Ya pasti Bante pasti didemo oleh suaminya atau keluarganya. Oh ibu harus pakai jubah loh, warnanya harus seperti ini loh. Tidak bisa juga. Ini perbedaan itu harus disikapi dengan bijaksana untuk kita bersama-sama mewujudkan satu kedamaian, satu kebahagiaan di dalam dunia yang kita tempati ini. Seperti itu. Toh dunia ini nanti juga akan mengalami kerusakan dan juga akan mengalami kehancuran. Tapi ya gak perlu digarisbawahi. Memang selama ini mungkin banyak orang-orang yang sudah sering menonton film 2012 ya. Mungkin saya sendiri malah belum sempat-sempatnya menonton sebenarnya, tapi ya kita akan mengupas tentang itu gitu. Tentang 2012 akan terjadi kiamat. Sesungguhnya 2012 kalau dikatakan kiamat belum tentu benar. Kita itu harus berpikir demikian. Ini sesuai hidup dengan itu bukan masalah ini nih. Selamat malam, nama saya Ida. Saya ingin tanya bagaimana untuk menghadapi 2012, apa benar kiamat? Ini pertanyaannya Bu Ida. Iya, baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hidup itu bukan masa lalu. Hidup itu juga bukan masa yang akan datang.
hidup ini adalah sekarang, saat ini. Ini yang harus kita garis bawahi dengan tebel-tebel sekali, karena orang kadang-kadang tidak menyadari bahwa hidup adalah sekarang, hidup adalah saat ini. Sehingga kita berpikir, wah, tahun 2012 akan kiamat. Wah, kita sudah stres mikirkan dulu, padahal kan itu belum tentu terjadi. Masih panjang waktunya. Yang harus kita lakukan yang terbaik itu sekarang, saat ini. Kalau kita memiliki pengertian dhamma, memiliki pengertian benar, cobalah praktekkan sekarang apa yang bisa kita lakukan yang terbaik dalam kehidupan sekarang saat ini. Toh kita juga tidak mengetahui kapan akan berakhirnya tubuh jasmani kita. Seperti yang tadi saya katakan kan, tubuh kita akan mengalami kerusakan dan kehancuran yang disebut kematian juga, seperti itu kan. Iya Bante. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih juga untuk SMS yang sudah masuk. Sebelum kita lebih jauh lagi, saya persilahkan sekali lagi bagi yang SMS di 08123 2500912. Kemudian saya harap juga pemirsa bisa menelpon langsung di line telepon kami 7566335. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan berjumpa lagi pada kedalaman yang lebih dalam lagi tentang 2012, tetapi setelah yang satu ini.